Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurfitri Aulia Isti, NPM 20 Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Andes Muhammad Nasih MSI. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Diterjemahkan per kata. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam. Kata neka adalah bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan Bhinneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu Kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. A. Memahami sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika bermula ketika kalimat Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diperkenalkan pada zaman Majapahit, tepatnya di era kepemimpinan Wisnuwardana. Tidak hanya itu, Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan kutipan dari sebuah karya sastra agama atau yang disebut dengan Kakawin Jawa kuno, yaitu Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular merupakan seorang bujangga yang hidup pada zaman Kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Rajasanagara atau yang dikenal dengan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika mulanya diciptakan sebagai bentuk dari rasa toleransi seorang Empu Tantular, di mana Empu Tantular merupakan seseorang yang menganut Buddha Tantrayana dan hidup di lingkungan kerajaan Majapahit yang memiliki corak hidup Hindu Siwa. Berikut ini adalah kutipan sajak dari Kakawin Sutasoma pada pupuh 139 bait kelima yang mengandung kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Ruaneka datu winuwus Buddha wiswa bineki rakwaring apan kena parwanosen mangkaeng jinatwa kalawan siwatatwa tunggal Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangrua. Terjemahan: konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal, terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Hal ini memberikan makna inspiratif bagi bangsa Indonesia. Meski bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman dari berbagai kebudayaan dan suku bangsa maupun kepercayaan, semuanya mengarah pada satu persatuan. Mengkaji Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks Indonesia.
Bangsa Indonesia beruntung telah memiliki falsafah Bhinneka Tunggal Ika sejak dahulu, ketika negara barat masih mulai memperhatikan tentang konsep keberagaman. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman. Jika dilihat dari kondisi alam saja, Indonesia sangat kaya akan ragam flora dan fauna yang tersebar dari ujung barat sampai ujung timur serta dari ujung selatan ke utara. Terdapat sekitar 17.508 pulau. Bangsa Indonesia juga didiami lebih dari 1.000 suku yang menguasai sekitar 77 bahasa daerah dan menganut berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Atas dasar ini, para pendiri atau proklamator bangsa sepakat untuk mengusung Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Karena bagi setiap masyarakat Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat dijadikan sebagai dasar guna melaksanakan perwujudan terhadap kerukunan dan kesatuan bangsa Indonesia, selayaknya kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan cara menjalani kehidupan dengan saling menghargai dan menghormati setiap individu atau warga negara, terlepas dari setiap perbedaan yang ada, tidak saling membedakan bahkan mencaci, karena hal ini bisa menimbulkan konflik dan menjadi sumber atau awal pemecahan kesatuan bangsa. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, rakyat Indonesia dilarang saling mendiskriminasi dengan memandang perbedaan suku, bentuk wajah, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Karena semua rakyat Indonesia perlu memiliki kesadaran bahwa bangsa Indonesia sendiri terdiri dari banyak keragaman. Oleh karenanya, semua rakyat Indonesia harus menanamkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam hati, serta menyingkirkan dan membuang sikap egois yang selalu mengutamakan diri sendiri atau menomorsatukan asal daerahnya dan menganggap daerah lain tidak lebih penting daripada daerahnya. C. Keanekaragaman bangsa Indonesia. Selain didasari oleh latar belakang sosial budaya, geografi, dan sejarah yang sama, kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi, dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara holistik tercermin pada sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, sedangkan kesatuan bangsa, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara eksplisit tercantum dalam lambang negara yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung makna beraneka ragam namun tetap satu, gambaran tentang struktur dan kemajemukan penduduk Indonesia hingga saat ini. Yang paling otoritatif dan menjadi rujukan adalah data yang berasal dari sensus penduduk tahun 2010. Seperti telah banyak diketahui, cacah jiwa atau sensus adalah proses pencatatan, perhitungan, dan publikasi data demografis yang dilakukan terhadap semua penduduk yang tinggal menetap di suatu wilayah tertentu. Sisanya sebanyak 839.000 penduduk tidak dinyatakan status kewarganegaraannya. Struktur dan komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok suku bangsa menurut sensus penduduk 2010 memperlihatkan suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Yang disebut suku bangsa ini sudah mencakup suku Osing, Tengger, Samin, Bawean, atau Boyan.
Naga, Nagaring, dan suku-suku lainnya. Suku bangsa terbesar kedua adalah suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36, juta jiwa atau 15,5%. Suku Batak menyusul sebagai terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau 3,6%, yang berasal dari Pulau Sumatera bagian tengah utara. Berbagai kegiatan sosial budaya berciri gotong royong memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan, suku bangsa, hingga agama. Pemeluk agama di Indonesia dari jumlah yang paling banyak berturut-turut adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama lainnya. Pada tahun 2010, pemeluk agama Islam mencapai 207,2 juta jiwa atau 87,18%. Selanjutnya agama Kristen sebesar 16,5 juta jiwa atau 6,96%. Katolik 6,9 juta jiwa atau 2,91%. Kemudian agama Hindu 4,1 juta jiwa atau 1,69%. Dan terbesar kelima adalah Buddha sebesar 1,7 juta jiwa atau 0,72%. Sementara itu agama Konghucu yang tercatat sebagai agama yang paling akhir diakui pemerintah Indonesia mempunyai pemeluk sebesar 127,1 ribu jiwa atau 0,0%. D. Pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bisa ditemukan dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang ditulis pada abad 17 pada era Kerajaan Majapahit. Empu Tantular merupakan seorang penganut Buddha Tantrayana, namun merasakan hidup aman dan tentram dalam kerajaan Majapahit yang lebih bernafaskan agama Hindu. Indonesia telah memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika sejak dahulu ketika negara barat masih mulai memperhatikan tentang konsep keberagaman. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman yang terjadi, baik itu di dalam segi kepercayaan, warna kulit, suku bangsa, agama, bahasa, menjadikan bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar dan berdaulat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika inilah yang menyatukan keberagaman yang kita miliki. Karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan inilah yang menjadi jembatan emas penghubung menuju pembentukan negara berdaulat dan satu. Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom Indonesia. Pengertian lokal wisdom. Lokal wisdom atau sering disebut kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Sedangkan menurut Gobiah, kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah. F. Memaknai filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, dan agama.
serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, keadaan yang beraneka ragam bukan merupakan suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu merupakan daya penarik ke arah kerjasama, persatuan, dan kesatuan dalam suatu sintesis dan sinergi yang positif sehingga keanekaragaman itu justru terwujud. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila bersifat majemuk tunggal. Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme bangsa Indonesia yaitu kesatuan sejarah. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah, yaitu sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, Majapahit, kemudian datang penjajahan, tercetus Sumpah Pemuda 1928, dan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesatuan nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib, yaitu penderitaan penjajahan selama 3,5 abad dan memperjuangkan demi kemerdekaan secara bersama, dan akhirnya mendapatkan kegembiraan bersama Tuhan Yang Maha Esa tentang kemerdekaan. Kesatuan kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan, namun keseluruhannya merupakan satu kebudayaan, yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia hidup dari mencari penghidupan dalam wilayah Ibu Pertiwi, yaitu tumpah darah Indonesia. Kesatuan asas kerohanian. Bangsa ini sebagai satu bangsa memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri, yaitu pandangan hidup Pancasila. Terima kasih sudah menonton materi saya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.